Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Gurun Desa bersama Pak Guru Giarno, Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Di kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang fitur atau ruang yang ada di Microsoft Teams dan kegunaannya untuk apa. Mari kita ikuti kupasan berikut ini. Langkah yang pertama adalah kita klik tim, sehingga akan muncul tim-tim yang ada di Microsoft Teams ini. Kemudian kita klik buat tim. Nah, ketika kita klik buat tim, maka kita akan diarahkan kepada ruangan buat tim. Ini kita klik. Nah, keempat hal ini, kelas, komunitas pembelajaran profesional atau PLC, staf, dan lainnya. Apa sih kegunaan dari keempat ruangan ini? Mengapa ada empat? Kemudian fitur-fitur atau isinya tentang apa dan digunakan untuk apa? Baik, pertama tentang kelas. Kelas ini kita klik, kelas ini kita klik. Misalkan kelas ini kita berikan nama misalkan kelas A, yaitu misalkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat, tambahkan orang ke kelas A, itu ada siswa dan guru, yaitu ada pendidik dan siswa berkolaborasi terkait dengan proyek, tugas grup, dan banyak lagi. Misalkan ini kita tambahkan, misalkan siswanya misalkan namanya Suandini, misalkan ini siswanya. Nah, ini hanya contoh misalkan murid kita di kelas, kemudian kita tambahkan. Nah, ini misalkan gurunya mau ditambah juga boleh. Gurunya misalkan mau ditambah, misalkan gurunya misalkan mau ditambah lagi juga boleh. Segera kita tutup. Maka di kelas kita itu akan terlihat, di kelas tadi ada, nah ini gurunya ada, kemudian siswanya ada. Nah itu untuk ruang kelas ini, pemilik dan anggotanya yaitu seorang pendidik, yaitu pemilik tim, dan menambahkan siswa sebagai anggota. Kemudian pendidik memoderasi percakapan siswa atau peserta dan memilih tempat seorang siswa dapat mengirim kiriman. Siswa hanya memiliki izin penulisan di area tertentu. Nah, nanti ketika guru memberikan tugas, siswa hanya bisa untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian guru itu atau instruktur itu bisa menilai, kemudian membuat catatan kelas dan lain sebagainya. Kemudian guru juga bisa membuat saluran-saluran, tapi siswa tidak bisa untuk menambah ini. Nah itu fitur yang ada di dalam kelas ini adalah buku catatan kelas, tugas, percakapan. Jadi kita bisa melakukan percakapan. Kemudian ada file, kita bisa mengirimkan file. Nah ini ada file, nanti postingan. Nah itu percakapan baru, jadi kita misalkan mau bercakap-cakap dengan siswa bisa melakukan ini, kita klik. Nah gitu, kita menulis kita yang akan dipercakapkan di dalam kelas A tadi, misalkan kelas bahasa Indonesia tadi. Kemudian bisa melakukan panggilan video. Nah bisa melakukan panggilan video dengan rapat, bisa rapat kilat maupun rapat yang dijadwalkan. Kemudian bisa menyematkan tab baru dengan dokumen atau situs seperti Microsoft Form. Nah, kita bisa menambah di sini. Nah, itu bisa menambahkan apa saja yang akan kita berikan kepada anak. Nah, bisa Word,
tes dari planet, kemudian OneNote, wiki dan lain sebagainya, assessment dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa melakukan seperti ini. Nah itu untuk fiturnya. Kemudian tujuan dari pembentukan kelas ini adalah untuk menilai, nah itu, melacak, meninjau pekerjaan siswa. Ketika kita memberikan tugas, kita bisa melacaknya, bisa meninjau dan memberikan nilai. Kemudian bisa ekspor nilai. Nah, bisa ekspor nilai. Nah, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dalam ruang kelas. Tadi di dalam rapat kita bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dalam ruang kelas. Kemudian bisa membuat pengumuman. Nah, kita di umum ini kita membuat percakapan baru, kita membuat pengumuman, bisa kita menuliskan pengumuman dan lain sebagainya. Kemudian untuk memberikan kuis dan polling. Nah, tadi di dalam tugas tadi kita bisa membuat polling, membuat kuis. Nah, buat ini ada macam, bisa tugas, bisa kuis atau dari yang sudah ada. Nah, ini tujuannya. Kemudian bisa bekerja dalam grup siswa. Jadi kita bisa bekerja dalam grup siswa. Kemudian bisa membagikan dan mengelola konten karya. Nah, kita misalkan tadi di dalam tugas tadi atau di dalam umum ini kita misalkan mau menambahkan YouTube di sini juga bisa. Nah, kita mau menambahkan YouTube itu, nah misalkan kita mau menambahkan YouTube bisa, ataupun menambahkan yang lain bahkan YouTube dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengundang ahli. Tadi dikatakan di sini di anggota tadi kelola tim, kita bisa menambahkan ahlinya. Nah, contohnya ini saya masukkan ahli yaitu Pak Aldian Saputra dan Pak Mahfud. Nah, tadi bisa, misalkan mau menambahkan lagi bisa, ini sebagai guru atau ahlinya yaitu misalkan Pak Ardo. Nah, ini bisa ditambahkan sebagai ahli. Jadi kita bisa menambahkan ahli di sini. Nah, gitu. Ini dari ruang kelas. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan fitur yang kedua. Kita menggunakan ruang atau fitur yang kedua, yaitu kita buat tim. Tadi sudah kelas, sekarang komunitas. Kita klik. Nah, misalkan nama grupnya adalah misalkan MGMP Bahasa Indonesia. Ini deskripsinya adalah kumpulan orang, nah, kumpulan guru profesional bahasa Indonesia misalkan. Kemudian ini ada dua pilihan privasinya. Publik siapa saja dalam organisasi dapat gabung. Nah, kalau ini nanti selain guru bahasa Indonesia bisa gabung kalau pilih yang publik. Jadi kita pilih yang pribadi saja, yaitu khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita klik di sini. Nah, ini misalkan kita mau memasukkan orang-orang yang ke dalam bahasa Indonesia, misalkan di sini kita tuliskan teman kita yaitu Bu Ira misalkan, guru bahasa Indonesia. Kita tambahkan, klik. Jadi di sini tidak ada guru dan murid. Nah, beda dengan yang sebelah tadi, beda yang kelas tadi. Nah, itu laptop kita buka. Nah, kita lihat. Nah, ini sebelah kirinya ini juga berbeda, fiturnya juga beda. Nah, fiturnya juga beda. Coba kita lihat untuk timnya dulu. Nah, itu. Nah, pemilik, kemudian anggota tadi yang sudah kita masukkan. Nah, contohnya seperti ini. Deskripsinya PLC yaitu Professional Learning Community atau komunitas pembelajaran profesional adalah para pendidik berkolaborasi dalam komunitas pembelajaran profesional. Contohnya misalkan KKG, MGMP, KKS, MKKS dan lain sebagainya, yaitu satu profesi. Nah, itu. Nah, kemudian pemiliknya. Nah, pemilik dari ruang
atau kelas PLC ini adalah para pendidik membentuk tim dan pendidik lain bergabung dalam tim. Jadi kedudukannya di dalam grup ini kita sama. Nah, perannya juga sama. Pendidik membagikan izin penulisan baca yang setara. Jadi kedudukan orang yang ada di dalam kelas PLC ini sama. Jadi bisa sama-sama nge-share, sama-sama berkolaborasi. Jadi kedudukan kita sama, hanya pemilik grup ini misalkan tadi Giarno misalkan dan begitu. Tapi kedudukannya sama dengan tugas dan peran sama karena kita kedudukannya sama. Kemudian fitur yang ada di dalam ini PLC ini adalah buku catatan OneNote. Nah, buku cat PLC ini, nah itu bisa PLC notebook. Nah itu kemudian bisa melakukan percakapan karena kita bisa melakukan rapat baik secara kilat maupun secara terjadwal. Kemudian bisa saling mengirimkan file, melakukan video call, panggilan video dan suara. Kemudian bisa melakukan obrolan ketika rapat jika diaktifkan. Jadi sama-sama kita sama kedudukannya, tidak ada beda dengan guru dan murid tadi. Kemudian bisa menyematkan tab baru dengan dokumen atau situs, jadi kita bisa menambahkan di sini sama. Nah gitu, sama seperti yang kelas itu. Kemudian tujuan dari PLC ini adalah berkolaborasi dalam komunitas pembelajaran profesional. Jadi berkolaborasi, berkomunikasi, membuat pengumuman di sini bisa. Kemudian membagikan pekerjaan. Jadi membagikan pekerjaan bisa dilakukan di sini. Kemudian mengelola rapat virtual atau tatap muka. Nah, ini tadi rapat bisa virtual, tatap muka. Kemudian bekerja dalam grup kecil. Jadi tadi bisa dibuat grup-grup kecil. Kemudian juga bisa membagikan dan mengelola konten. Nah, ini tujuan dari PLC, komunitas pembelajaran profesional ini. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu staff. Kita klik. Nah, misalkan staff kita tulis namanya misalkan SMP Negeri 1 Apung Tengah. Nah, deskripsinya adalah pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Apung Tengah. Nah, dan sama ini pilihan privasinya kita pilih pribadi saja, bukan untuk orang lain karena ini sifatnya khusus. Setelah itu baru klik berikutnya. Nah, misalkan kita tambahkan guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Apung Tengah. Nah, tadi misalkan gurunya misalkan Bu Yeni misalkan, dan lain sebagainya. Jadi guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Apung Tengah ini kita masukkan di sini. Penjelasannya, ruang staf ini atau kelas staf ini adalah berisi pemimpin staf atau kepala sekolah dan anggota staf, baik waka baik kurikulum kesiswaan, sarana prasarana humas dan lain sebagainya, dan guru-guru serta penjaga sekolah atau keamanan sekolah, berkolaborasi terkait dengan administrasi, nah ini, dan pengembangan sekolah. Miliknya, kepemilikan dari ini adalah milik kepala sekolah atau pemilik tim yang di sekolah dipercaya sebagai tim. Kemudian bisa menambahkan staf atau guru-guru atau anggota tim. Kemudian pengizinannya, kepala sekolah bisa mengendalikan pengaturan pengiriman. Anggota staf hanya memiliki izin penulisan di area tertentu. Misalkan kepala sekolah itu hanya ingin berbagi dengan waka kurikulum, maka waka-waka yang lain atau guru-guru yang lain atau tenaga pendidik yang lain tidak bisa mengakses atau melihat. Misalkan guru itu akan membagikan ke guru, maka waka kurikulum misalkan tidak dimasukkan, atau waka kesiswaan atau sarapras dan lain sebagainya juga tidak bisa. Atau guru mungkin hanya dengan guru tertentu, maka hanya guru tertentu itu yang bisa membuka akses dengan kepala sekolah. Atau misalkan kepala sekolah akan membuka semua untuk warga sekolah, ya, bukan warga sekolah maksudnya pegawai sekolah, bukan murid ya. Nah, ini.
pegawai sekolah. Jadi semua pegawai yang ada di sekolah itu bisa mengakses apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Itu izinnya. Kemudian fitur-fitur yang ada di staf ini. Nah, ini lihat ada buku catatan staf. Kemudian bisa melakukan percakapan, yaitu melalui rapat, baik kilat maupun terjadwal. Kemudian kepala sekolah bisa mengirimkan file, bisa melakukan video dan suara. Kemudian bisa melakukan obrolan ketika diaktifkan ketika rapat itu. Kemudian bisa menyematkan baru dengan dokumen atau situs. Tapi yang berkuasa di dalam ini adalah pembuat tim atau kepala sekolah. Tujuannya dari pembuatan staf ini, staf kelas ini adalah untuk memantau tujuan pengembangan profesional staf dan administrasi sekolah, berkomunikasi, membuat pengumuman, berbagi konten dan laporan kemajuan, kemudian bekerja dalam grup kecil, kemudian kelompok rapat virtual dan tatap muka. Nah ini, jadi agak berbeda banget dengan ruang kelas tadi, kemudian PLC beda lagi, sekarang ini yang staf. Kemudian yang terakhir, apa bedanya dengan kelas, komunitas staf dan lainnya ini? Baik, untuk lainnya kita mencoba membuat terlebih dahulu. Kita klik, sama nama-nama timnya misalkan sama, SMP Negeri 1 Apung Tengah. Nah, yang membedakan ada deskripsinya. Kalau ini tadi hanya guru atau dengan tenaga kependidikan, kalau ini dengan semua warga sekolah, siswa bisa melakukan kegiatan di sini. Nah ini, kemudian klik berikutnya, Bu Retno misalkan kepala sekolah, gurunya misalkan, muridnya misalkan Bu Nata misalkan, kemudian Bu Noperi misalkan sebagai murid dan lain sebagainya. Kita tutup. Nah kita lihat misalkan tim, nah gitu. Nah itu deskripsinya. Untuk ruang lainnya ini adalah berisi siswa dan karyawan sekolah berkolaborasi dalam grup atau klub minat. Nanti ini untuk kegiatan ekstrakurikuler misalkan pramuka. Nah, misalkan kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka nanti bisa di sini pembinanya siapa, berarti kan guru, kepala sekolah bisa memantau. Kemudian misalkan ini tadi, misalkan kita tambah, oh misalkan saya karena tadi kepala sekolah, kita nanti membina pramuka misalkan Bu Desnita ini. Nah kita tambahkan, karena Bu Desnita ini sebagai di sini masih anggota, kita ubah Bu Desnita ini misalkan menjadi pembina pramuka, maka kita jadikan pemilik di atas. Nah nanti akan mengelola anak-anak, misalkan ini di bagian SD Negeri Atung Tengah, misalkan nanti ekstrakurikuler pramuka misalkan, kan seperti itu. Kemudian pemilik dan anggotanya, yaitu segala kombinasi siswa dan staf sekolah dalam membentuk tim dan menambah anggota. Tadi seperti ekstrakurikuler paskibraka, rohis misalkan dan lain sebagainya. Nah ini jadi kolaborasi antara guru dan murid. Nah gitu. Kemudian izinnya, anggota tim membagikan izin penulisan baca yang sama kecuali pemilik tim mengubah pengaturan tersebut. Jadi kegiatannya hampir seperti kelas, tapi ini ada kolaborasi berbeda dengan ini. Peminat misalkan pramuka itu tidak hanya murid, mungkin ada pelatih dari di luar sekolah, mengambil pelatih dari lain dan lain sebagainya. Kemudian fiturnya itu ada buku catatan OneNote, kemudian ada percakapan ketika melakukan rapat. Kemudian bisa berbagi file, panggilan video dan suara, bisa melakukan obrolan, kemudian bisa menyematkan tab baru, tanda plus tadi, dokumen atau situs. Kemudian tujuan pembentukan lainnya ini adalah berkolaborasi dan berkomunikasi dengan anggota tim, buat pengumuman, berbagai konten, kelola rapat, bekerja dalam grup kecil. Tapi di sini tidak ada tugas yang harus dikerjakan, suruh membuat apa, tidak bisa untuk menilai, dan itu bedanya. Kalau yang kelas tadi
ada menilai, melacak, meninjau pekerjaan siswa, kemudian ekspor nilai dan lain sebagainya. Kalau yang di lainnya ini tidak ada hal seperti itu. Demikian tadi perbedaan antara 4 ruang yang ada di dalam Microsoft Teams. Perbedaan 4 ruang yang ada di Microsoft Teams. Nah, itu perbedaan antara kelas, komunitas belajar profesional atau PLC, staf dan lainnya. Mudah-mudahan menginspirasi dan menambah wawasan atau pengetahuan untuk kita semuanya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat, selalu belajar bersama sepanjang hayat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.